Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan mendengarkan renungan pada hari ini, Senin 4 April 2022, dengan judul Memilih dan Memutuskan. 2 Samuel pasal 19 ayatnya yang ke-6. Dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Bahan bacaan 2 Samuel pasal 19 sampai 21. Kematian Absalom membuat ayahnya harus mengalami rasa duka yang begitu dalam. Absalom mati artinya pemberontakan berakhir. Kenyataannya kematian Absalom bukanlah menjadi kabar gembira, namun justru sebaliknya. Seolah tidak peduli dengan perjuangan rakyatnya, kesedihan Daud justru mengubah suasana kemenangan menjadi perkabungan. Sejatinya tidak ada orang tua yang mengingini kematian anaknya. Walau harus mengalami pemberontakan secara terang-terangan, bahkan perebutan kekuasaan pada masa pemerintahannya, Daud tetap menyesali kematian anaknya Absalom. Seakan tidak ada habisnya pergumulan hidup Daud. Sejak masa kecilnya hingga saat dimana harus berhadapan dengan anaknya dan suku Israel yang sempat tidak berpihak kepadanya, Daud harus memilih untuk membuat keputusan yang tepat. Sebagai seorang pemimpin, Raja Daud harus tampil di depan rakyat dengan kebesaran hatinya untuk dapat menenangkan hati mereka di saat kondisi hatinya sedang tidak tenang. Bahkan ketika hatinya pernah disakiti oleh Simei yang pernah mengutukinya, namun Daud tetap mengampuni. Seperti Daud yang berusaha menguasai hati untuk tidak membalas sekalipun ada kesempatan baginya untuk membunuh Raja Saul. Ia pun berusaha menguasai diri untuk tidak bermegah sekalipun alami kemenangan karena Absalom mati. Dalam pilihan yang sulit, Daud memutuskan untuk tetap mengasihi. Daud tidak sempurna, ia pernah berbuat dosa, namun ia alami kasih Tuhan. Dan itulah yang membuat Daud bisa mengasihi bukan saja dengan perkataan, tapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Refleksi, apakah saudara sedang dihadapkan dengan pilihan seperti Daud? Maukah saudara mengambil keputusan sesuai firman Tuhan? Firman Tuhan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Power statement, mengasihi bukanlah pilihan, tapi keputusan sesuai firman Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah kasih-Mu ya Tuhan yang memerintah dalam hidupku. Tuntunlah aku dalam terang-Mu, hidupkanlah aku menurut kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus, amin.